Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki acara salat tarawih secara berjamaah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, uang salawat tarawih pada malam keempat sebesar Rp400.000. Jadi total uang salawat keseluruhan hingga malam ini sebesar Rp1.370.000. Adapun infak kegiatan Ramadan dari jemaah hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.800.000. Pengumuman yang kedua, ceramah tarawih pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Sirajuddin SAG. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bontang. Imam tarawih pada malam ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Hamid, Bilal oleh Saudara Reza dan Vino. Yang ketiga, jadwal imsak besok jatuh pada pukul 4:44 dan maghrib jatuh pada jam 18:19. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Sirajuddin SAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi wa nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, setiap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita, kita selalu menginginkan bagaimana ibadah itu sempurna. Maka tidak ada rujukan yang paling tepat kita menoleh dan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dalam pelaksanaan setiap yang namanya perintah dalam hal ibadah. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan lamanya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kesempurnaan ibadah Ramadan itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan. Maka tentu ada nas
atau ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita upayakan. Maka di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini ada 4 keutamaan dan ada 4 hal yang sangat diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan ini yang harus kita capai, yang harus kita upayakan dengan maksimal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa rajin bersedekah, rajin berinfak, karena sedekah ini adalah bagian pemberian yang kita keluarkan yang tidak ada takaran dan ukuran yang Allah tetapkan. Makanya di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa, Allah katakan di dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-darra. Orang-orang yang dikatakan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membelanjakan, orang-orang yang berinfak dan bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dia dalam keadaan kaya maupun dia dalam keadaan miskin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini kepada kita? Karena sesungguhnya yang namanya infak dan sedekah itu tidak seperti zakat. Kalau zakat ini ada takarannya, ada ukuran dan ada haulnya. Berbeda dengan infak dengan sedekah ini, tidak ada takarannya. Berapa saja yang kita keluarkan, yang jelasnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itulah yang senantiasa mengandung ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Bapak Ibu dan Saudara kaum muslimin, di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersedekah. Kata Rasulullah, afdalus sedekah sedekati fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah dan diinfakkan di dalam bulan Ramadan. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat sosial, dan semakin mereka meningkatkan sifat kedermawanannya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apabila kita mampu memberikan sesuatu yang kita berikan kepada orang di dalam bulan Ramadan ini dalam bentuk bersedekah, bukan saja dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam bentuk makan dan minum bagi orang-orang yang berpuasa, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan dan pahalanya. Seperti apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan perumpamaan yang begitu indah di dalam ayat ini. Allah menggambarkan ibarat orang yang bersedekah, berimpak itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menanam satu benih, di mana satu benih itu menumbuhkan 7 ranting, dan setiap ranting itu menumbuhkan 70 sampai 700 kali lipat. Yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala dan kebaikannya. Jadi kalau kita mengambil rumus ayat ini, tidak ada cerita bahwa orang yang berinfak, orang yang bersedekah itu miskin. Pada hakikatnya bahwa apa yang kita keluarkan memang berkurang, tetapi dalam sisi agama kita, apa yang kita keluarkan itu justru bertambah, dan kemudian itulah yang kita keluarkan sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya. Apa yang ada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, uang kita di bank selama ini, di tabungan kita, di rumah kita, dengan aset dan begitu banyak kekayaan kita belum tentu. Sebab ketika yang namanya ajal sudah datang menjemput, semua kita tinggalkan.
Dan itulah yang menunggu kita nanti ketika harta kita sedekahkan, kita infakkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebahagian hartamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kematian itu datang kepadamu. Dan nanti Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam lanjutan ayat ini ada orang nanti yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan yang namanya kematiannya, ditangguhkan nyawanya. Lalu Allah berkata, untuk apa kamu ditangguhkan kematianmu? Dia berkata, saya akan bersedekah, saya akan mengeluarkan harta saya yang terbaik, dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika maut sudah datang menjemput kita, semua apa yang kita upayakan, apa yang ada di dalam diri kita semenjak kita hidup, tidak akan pernah lagi berguna kecuali sedekah yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Ini amalan yang pertama yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, amalan yang utama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak bisa dipisahkan dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini diperintahkan kepada kita untuk senantiasa kita baca, mentadabburi di dalam bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membaca Al-Qur'an di dalam hadis Nabi satu huruf, maka Allah senantiasa memberikan 10 kebaikan di dalamnya. Dan 10 kebaikan ini belum ada ulama yang mampu menafsirkan berapa 10 kebaikan itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, alif lam mim, itu alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Kalau kita mau menghitung sudah berapa 30 pahala, belum kita membaca ta'udznya, belum kita membaca basmalahnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita rugi kalau di dalam bulan Ramadan ini kita tidak menyempatkan diri untuk banyak membaca Al-Quran. Sementara di luar Ramadan terkadang kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan. Mungkin ada kesempatan kita membaca surat kabar, membaca koran, membaca majalah, membaca bagian-bagian informasi yang kita anggap penting. Tapi terkadang tidak ada sempat kita untuk menyentuh dan membaca Al-Quran. Padahal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada diri kita, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kamu bukan dengan hiasan dinding, bacaan yang bertuliskan ya ayat kursi di depan pintu kita dengan bahan kuningan misalnya, bahkan berlapis emas, dengan tujuan bahwa ini supaya setan tidak masuk, katanya. Saya tempelkan di depan pintu saya ini surah ya ayat kursi ini. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, memang setan tidak masuk, tapi mungkin kita yang menjadi setan di dalam rumah itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan itu bersarang di dalam rumah kita. Mungkin di dalam suami istri kita barangkali hanya masalah-masalah sepele saja bisa memicu yang namanya perceraian, bisa memicu yang namanya perkelahian yang sampai berlanjut ke pengadilan dan lain-lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu dan saudara sekalian? Karena Al-Quran ini kita tidak menjadikan hudan di dalam keluarga kita, tidak menjadikan sebagai bacaan yang terbaik, tapi justru menjadi bacaan pilihan dari segala pilihan yang selama ini sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, kita senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan. Malam Ramadan ini Bapak Ibu, contohnya kita melaksanakan taraweh seperti yang kita lakukan malam ini. Kita melakukan tahajud, sholat lail.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang senantiasa mendirikan dan menghidupkan malam-malam Ramadan, maka apa yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni segala hilaf dan salah yang selama ini dilakukannya. Tentu kita sepakat Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya hilaf. Dan semakin bertambah usia dan umur kita, semakin banyak dosa yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memaksimalkan bulan Ramadan, setiap Allah datangkan di dalam diri kita, Allah memberikan kesempatan dalam diri kita. Lalu kita upayakan, kita maksimalkan ibadah kita dengan menghidupkan malam-malam Ramadan seperti melaksanakan sholat tarawih, bukan saja di malam pertama sampai malam 10, sesudah di atas malam 10 jamaah itu pada ya safnya lari ke depan semua. Bukan lari ke depan itu berarti bahwa ada kemajuan, maju safnya tapi jamaahnya hilang entah kemana semua. Dan ini saya melihat sudah banyak di masjid, baru 4 hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian kita berpuasa tidak seramai waktu pertama. Waktu saya ceramah malam pertama, malam kedua itu dihampar karpet di depan masjid, di depan musalla. Tapi begitu masuk baru malam kelima hari ini sudah mulai sepi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan begitu indahnya yang namanya bulan Ramadan ini. Seperti kata Nabi itu orang memakan tebu. Semakin mau habis tebu itu, semakin terasa manisnya. Sama dengan bulan Ramadan ini, semakin mau habis, semakin itu terasa manisnya. Tapi kebalik kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, semakin mau habis Ramadan, semakin terasa pahitnya. Inilah berbeda apa yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita pada saat menghadapi bulan Ramadan. Sehingga patut dan pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu inginnya beliau agar kita termotivasi, agar kita bersemangat, agar kita punya sugesti dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam sebuah hadisnya, seandainya umatku memahami dan mengetahui kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan, maka tentu kita inginkan semua bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah, kita inginkan semua menjadi bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian hanya terjadi dalam setahun dalam hidup kita, dan untung kita bisa berjumpa seperti tahun ini. Tidak ada jaminan Bapak Ibu dan saudara sekalian apakah kita nanti bisa bersua dan berjumpa Ramadan tahun depan. Makanya targetkan Ramadan tahun ini harus lebih baik dibanding dengan Ramadan yang telah lewat. Kemudian yang keempat, amalan yang utama yang senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa diperintahkan untuk banyak berdoa. Karena perintah berdoa ini juga itu berentetan dengan ayat puasa. Kalau di dalam ayat puasa itu Al-Baqarah ayat 183, sementara perintah yang namanya berdoa ini Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Saking dekatnya Allah kepada diri kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Lalu apa yang dikatakan Allah, ujibu da'watad da'i, saya akan mengabulkan, saya akan menyampaikan, dan saya akan membuktikan siapa saja yang berdoa kepada aku di bulan Ramadan ini. Jadi kita ini diperbanyak berdoa dalam bulan Ramadan. Jangan justru begitu selesai imamnya salam langsung kita berdiri meninggalkan jamaah dengan harapan bahwa tidak ada yang namanya doa berjamaah katanya. Ya, tidak ada yang namanya doa berjamaah, karena lain yang diminta imam, lain juga minta saya. Tapi bisa dibayangkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada doa pamungkas
yang senantiasa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering dibaca oleh Pak Imam ketika dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang ada di dunia ini menurut ukuran kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebaikan yang Allah berikan nanti di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, doa berjamaah itu sangat bagus sekali. Sama dengan kalau kita berjamaah begini, orang sholat berjamaah itu kan 27 derajat. Kalau kita sholat sendiri satu saja kebaikan dan pahalanya. Kalau kita doa berjamaah, berapa jamaah yang mengaminkan? Mungkin kita ini karena ada banyak kesalahan, hilaf, dosa kita banyak bermaksiat, kita berdoa mengaminkan, Allah tidak memohon, Allah tidak mengabulkan doa kita. Tapi ada jamaah kita yang soleh, yang bagus ibadahnya, dia ikhlas mengatakan amin amin, maka ketika aminnya itu diterima Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka semua orang-orang yang doa berjamaah di dalam masjid itu maupun di dalam musalla, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini doa ini harus diperbanyak di bulan Ramadan ini. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, kalau memang mau menikah, minta sama Allah, ya Allah saya mau menikah, ya Allah tidak ada uangku. Insya Allah Allah datangkan itu. Kalau perlu menangis, ya. Jadi jangan takut, berdoa saja. Itu Allah sudah berjanji, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, kata Allah, niscaya saya akan mengabulkan doa-doa kamu. Saya kira Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena waktu sangat membatasi kita, banyak hal yang perlu saya sampaikan. Tapi karena waktu tarawih sudah kita akan masuki, mudah-mudahan dengan 4 hal yang saya sampaikan ini yang menjadi amalan yang utama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu aplikasikan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan tahun ini bisa kita mengalami kesempurnaan dibanding dengan Ramadan yang telah lewat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.